Buat aku tuh kesuksesan adalah pada saat kita melanjutkan sebuah film yang sebelumnya sudah pernah kita mainkan, lanjut lagi kedua, terus begitu kita sama-sama masuk ke rumah lagi, semua kembali lagi ke rumah kami dan bertemu kembali gitu untuk memerankan karakter ini lagi. Itu jadi kayak apa ya, perasaan yang menyenangkan banget karena kan ada keluarga lain di selain keluarga kami yang ya asli gitu kan. Tapi I always love kalau misalnya kita tuh punya proyek yang berkelanjutan gitu. Jadi kayak bener-bener ini excitingnya beda gitu kan. Terus udah gitu menjalankannya juga menyenangkan sekali karena tinggal mengingat waktu itu gimana ya, ditambah lagi sekarang kan anak-anak itu yang dulunya kecil-kecil tiba-tiba sekarang tambah tinggi, berubah suara. Terus perubahan-perubahan itu tuh menyenangkan gitu. Jadi kayak bener-bener ngelihat mereka tumbuh ya dari bener-bener kecil sampai sekarang akhirnya pada gede, tinggi gitu. Makanya I love movies tuh yang berkesinambungan gitu. Kayak dulu kan, yang dulu juga pernah gitu kan berkesinambungan sampai 5 gitu. Terus sekarang ini alhamdulillah ada Keluarga Cemara sampai kedua, dan mudah-mudahan ini bukan juga terakhir karena kan masih ada cerita banyak sekali dari Mas Arswendo gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada ketiga, 4, 5, I don't know. Tapi ini related juga dengan soal jadi ya sih, jadi pembelajaran sendiri gitu. Jadi kayak kalau dulu tuh kan ya masih ya kan emang nggak ada panduannya untuk menjadi seorang ibu gitu kan. Jadi kalau dulu itu kita ngadepin anak apa segala macam, lagi riuh apa segala macam, pasti urusannya kayak aduh nanti dulu deh, agak naik pitam gitu kan. Kadang-kadang kita mundur dulu, tapi begitu memerankan emak gitu kan di Keluarga Cemara tuh kayak diingetin bahwa kelembutan adalah kunci gitu loh, kesabaran adalah kemenangan gitu. Jadi kayak aduh ya oke. Setiap kali sekarang lagi ada masalah misalnya di keluarga, mundur, pikir dulu, tenang, jadinya gini. Malah iya, terima kasih dari emak gitu. Tapi bukan berarti Nirina hanya memerankan karakter mama ya. Sama lah kan, karena ini tuh memang makanya ini film yang relate sekali karena ini kan film mengenai keluarga, bukan hanya keluarga tapi keluarga Indonesia gitu kan. Bagaimana kita menghadapi problematika punya satu anak, ya 2, 3, kita baru menghadapi pandemi gitu kan. Terus bagaimana berjuang kembali gitu. So ini film pasti akan dekat sekali sama kita semua. Kayak kemarin udah pas lagi di premier, banyak banget yang Nasuka tuh ibu-ibu ngerasa terwakili, bapak-bapak juga berterima kasih sama film ini, dan anak-anak juga happy, and that is the yang paling menyenangkan itu pas lagi anak-anak, apalagi anakku kan nonton ya, terus mereka gitu, ya ampun tadi tuh lucu banget gitu, sampai iya loh bu itu ketawanya sampai ngikik banget gitu. Aku sampai kayak ya seneng banget lah gitu, karena emang ini kan film dipertunjukkan untuk keluarga Indonesia ya gitu, jadi semua umur. Jadi silahkan nonton ini bersama keluarga besar, keluarga kecil. Gunakan momen dimana ini lagi liburan sekolah, jadi liburan sekolahnya di bioskop aja salah satunya. Tapi gimana mendidik anak? Banyak, aku me time-nya alhamdulillah, tapi beneran ya, ibu-ibu tuh harus punya me time. Harus punya me time tuh bukan berarti kita harus kayak misalnya pergi healing jauh-jauh gitu kan. Kasihan anak-anak, memang kan ada momennya kita bisa pergi ninggalin anak-anak, tapi ada momennya juga anak-anak lagi nempel-nempelnya gitu kan. Nah, kalau aku tuh punya beberapa pilihan. Kalau lagi bisa pergi, aku mau diving. Kalau misalnya lagi nggak bisa pergi, tapi aku punya beberapa jam, aku bisa sepeda atau olahraga gitu. Tapi kalau jadi aku punya beberapa option. Kalau misalnya nggak bisa ini, ya pilihan lain, palingan ke salon juga enak banget ya, keribat gitu, bikin kuku gitu kan. Ya, but we have to have option. Kita harus punya pilihan supaya begitu kita pulang lagi kembali ke rumah dengan semua yang kita hadapin di rumah, ibu-ibu ya. Jadi kita bisa ada pelepasan baik lah gitu. Begitu pulang kita udah happy lagi, senang. Sudah. Dia benar-benar kalau misalnya pagi, aku justru biasanya tuh me time ku tuh biasanya jam 5.20 sudah mulai sepeda sampai jam 6, setengah 7 lah gitu. Tuh mulai sepeda atau enggak lari atau enggak jam olahraga yang di pagi-pagi itu tadi gitu. Jadi benar-benar begitu pulang tetap masih pagi tapi sudah bisa kembali lagi fokus kepada anak-anak. Dan itu diimbangi sama makanan yang gimana sih Mbak? Dalam artian itu diimbangi dengan makanan yang memang ya kan aku sekarang udah 42 ya gitu. Tapi I'm 42 and I'm proud. Ya kita udah pernah lah, maksudnya gini.
segala sesuatunya jangan terlalu strict, tapi maksudnya kita juga tahu diri dengan mungkin porsi kita tuh nggak semata-mata harus sebegitu kok gitu, kadang-kadang setengah porsi gitu kan, terus atau enggak kita makan yang dikurangin minyaknya, terus atau aku mungkin sekarang ini lebih banyak lagi makan sayur gitu kan yang memang kurang diproses gitu, jadi nggak dimasak, nggak diapa, jadi lebih fresh aja, lebih, dan mengurangi makanan proses food lah gitu. Aku imbang kok, jadi semuanya pada waktunya, kan aku bilang sekarang aku juga intermittent dan juga itu, tapi semua pada waktunya gitu. Alhamdulillah udah 14 kilo, tapi emang diniatin, bukan karena stres, bukan karena apa-apa, karena emang pengen lebih sehat dan emang pengen nyiapin fisik aja gitu, pengen lebih seger aja, pengen tukeran baju sama anak. Oh bukan tulang belakang, aku tuh kemarin bersepeda, tapi enggak sih, enggak, alhamdulillah. Kemarin itu sempat pakai arm sling itu karena dapat masukan dari dokter yang satu, jangan terlalu bergerak lebih banyak karena bisa jadi nanti ototnya malah copot. Jadi kan aku ketakutan gitu. Begitu aku dapat second opinion, dokter yang satu justru memang spesialis shoulder tuh, dia bilang justru sakit tuh dilawan. Ya udah sekarang udah nggak pernah pakai lagi, tapi ya pergerakan sih masih tertahan ya, tapi ya hadapi saja. Ada perubahan ketika nggak makan, memang nggak makan sama sekali nasi atau gimana? Makan masih makan, cuman memang jamnya kita lebih diperkecil aja gitu. Aku mendidik anak itu seperti gimana ya, main layangan sih, maksudnya masih ada otoriternya, ada pertemanannya, tapi juga yang nggak selamanya kamu harus mendengerin mami gitu atau mamal gitu. Tapi ada saatnya juga aku yang ngedengerin anak, jadi benar-benar kayak main layangan, kadang-kadang kita lagi kenceng, kadang-kadang kita juga merendah gitu. Aku mencoba menjadi orang tua yang seperti itu, pengennya sih jadi orang tua yang asik ya, tapi kan kalau kita terlalu asik sama anak juga kadang-kadang mungkin ada titik kebablasannya, aku juga nggak mau kayak gitu, karena tetap aja kita orang Asia, kita juga ya beragamanya seperti itu, yang menghormati yang lebih tua, kesopan santunan itu penting sekali. Kekhawatiran dari seorang ibu kalau mereka sudah mulai mencari pasangan, tapi belum lah, anakku ini kan masih 12 tahun ya, tapi memang baru menghadapi satu fase di mana mereka masuk ke titik pendewasaan diri gitu. Yang perempuan udah mulai ya masuklah ke momen-momen mereka istilahnya akil balik ya gitu. Jadi cerita gitu kan, kayak tadinya awalnya panik, kok yang lain teman-teman aku udah, kok keponakan sepupuku udah, kok aku belum gitu, sampai akhirnya dapatlah momen itu, sampai akhirnya yang tuh kan sabar, nanti pasti itu, tapi kita jadi malah nyiapin dia gitu kan, bahwa nanti yang dihadapin tuh kayak gini ya, nggak lagi tuh kayak dulu kita kan kayak wah ini apaan ini, sampai nangis segala macam. Tapi ya sekarang anak-anak sekarang lebih enak lah gitu, karena mereka juga nge-grasp informationnya tuh lebih dewasa dan lebih pandai ya gitu menyerap informasi. Kalau dulu kan kayak kita cuma dapat masukan tuh dari orang tua, jadi kayak doktrinisasi gitu. Kalau sekarang kan mereka bisa browsing informasi dari mana aja, pertemanan, dan juga termasuk dari orang tuanya juga sekarang udah lebih santai gitu kan. Kenceng banget, tapi kalau sampai aku udah kenceng itu berarti anak-anak udah tahu bahwa aku udah marah banget, dan mereka biasanya kalau aku udah nada tinggi tuh mereka udah kayak bener-bener yang kamu sih gitu. Aku cuma bilang sini duduk selesain, tadi kenapa gitu. Jadi aku nggak pernah sih yang maksudnya terlalu, pernah sekali dulu masih kecil anak-anak aku terlalu keras dan terlalu kencang, tapi itu menjadi penyesalan sampai detik ini. Jadi makanya benar-benar ya nggak apa-apa lah, kita kasih kesempatan buat diri kita sendiri, pernah melakukan kesalahan tapi kan juga bisa masih memperbaikinya gitu kan. Jadi intinya tetaplah kita menjadi orang tua, mencoba yang jadi terbaik, tapi yang senyaman mungkin kitanya juga lah, nggak terpaksa karena kata orang kayak gimana, karena kan setiap orang personalitinya beda-beda gitu kan. Tapi sempat punya pengalaman memang keras sama anak ya Mbak ya? Dulu pernah, tapi sekarang udah alhamdulillah mereka udah makin gede, jadi udah lebih santai, komunikasinya juga lebih enak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.